Kemunculan media sosial TikTok kemudian memunculkan tren baru yakni goyang pargoy. Hingga kini belum jelas asal-usul goyang pargoy. Namun sering disebut bahwa goyang pargoy berasal dari wilayah Sumatera untuk menyebut kaula muda berjoget dengan iringan musik DJ. Aksi joget beramai-ramai ini kemudian sering dikenal dengan sebutan partai goyang alias pargoy. Joget pargoy ini kemudian sering menjadi konten oleh sejumlah pengguna media sosial TikTok yang kerap disebut TikTokers. Belakangan Majelis Ulama Indonesia Jember mengeluarkan fatwa yang mengharamkan joget pargoy yang tertuang dalam Tausiah Komisi Fatwa MUI Kabupaten Jember nomor 02/MUI JBR /2022 tentang joget pargoy di Kabupaten Jember. Apa alasan fatwa haram joget pargoy ini? Bagaimana kajian yang dilakukan MUI Jember sebelum mengeluarkan fatwa haram ini? Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Fariudin, TV One mengabarkan. Anda sudah melihat tadi bagaimana cuplikan dari goyang pargoy yang kami tayangkan itu yang kemudian dilarang ataupun juga difatwakan haram oleh MUI Jember. Saya mungkin bisa bacakan, memang ada 6 poin hasil rapat terbatas Komisi Fatwa MUI Jember, tapi saya hanya ambil poin-poinnya saja yang mengharamkan hal ini. Yaitu poin ketiga bahwa hukum joget pargoy adalah haram karena mengandung gerakan erotis, mempertontonkan aurat, dan menimbulkan syahwat lawan jenis. Kemudian joget pargoy, inilah poin 4, yaitu joget pargoy tidak mencerminkan muslim yang berakhlak dan menodai nilai-nilai kesopanan, moral, dan adat istiadat, khususnya yang berlaku di Kabupaten Jember. Untuk bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini, saya akan memperkenalkan kepada Anda, pemirsa, yaitu narasumber kita yang pertama adalah Ustadz Muhammad Faiz Kurnia Hadi selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember, tapi nanti kita masih coba untuk menghubungi. Yang berikutnya adalah ini salah satu TikTokers yang juga sering mengunggah video-video goyang pargoy, yaitu Rika Gusriani. Selamat malam, Rika. Selamat malam, Rika. Halo, selamat malam. Halo, saya panggilnya Rika nih ya. Iya, Rika. Baik, Mbak Rika, akun TikToknya apa ini? Ini Rika Gusriani 17, tapi biasa aku dipanggil Embul sih kalau di biasa dikenal dengan panggilan Embul. Iya. Ya, baik. Mbak Rika, sudah banyak video atau membuat video-video goyang pargoy yang kemudian diunggah di TikToknya? Dulunya banyak, Kak. Cuman sekarang aku udah stop pargoy. Kenapa stop pargoy? Udah nggak zamannya. Oh, udah nggak zamannya, tapi pada masa zamannya, gitu kan? Ini sering ya mengunggah goyang ini ya. Tahu goyang pargoy pertamanya dari mana sih, Mbak Rika? Aku kebetulan orang Sumatera Barat juga ya, Kak ya. Okay. Jadi aku udah pernah mendengarkan kata-kata pargoy. Cuman taunya aku lebih dalam itu di tahun 2021 saat aku mengenal TikTok. Baik, apa sebenarnya goyang pargoy ini? Banyak mungkin, apalagi mungkin orang-orang yang nggak pernah tahu goyang pargoy, kemudian yang nggak pernah lihat TikTok juga penasaran gara-gara diharamkan oleh MUI Jember ini. Apa sih sebenarnya goyang pargoy itu, Mbak Rika mungkin bisa jelaskan? Kalau setahu aku ya, Kak, pargoy itu kan partai goyang ya, yang istilahnya itu diambil dari Sumatera Barat. Jadi anak-anak muda di Sumatera Barat itu kalau berkumpul dia ada musik, ada pesta, dia suka pargoy gitu. Gerakannya ada koreografi tertentu, tersendiri atau bebas aja? Yang penting goyang bareng. Bebas aja sih, Kak, goyang bareng. Bebas aja sebenarnya. Baik. Tapi yang aku tahu ya cuma yang begini-begini. Yang gimana? Mbak Rika, boleh nggak kasih contoh? Pengen tahu kita kayak gimana sih goyang pargoy itu? Boleh nggak kasih tahu ke kita? Waduh. Boleh ya, boleh. Aku harus berdiri atau duduk aja begini? Boleh, mungkin berdiri bisa. Atau mungkin duduk aja juga nggak apa-apa. Duduk juga aman, Duduk aja ya. Oke. Jadi kalau yang setahu aku, ya cuma tangannya ke sini, terus kayak begini. Baik. Itu lagi. Kadang juga ada tepuk magic ya, Kak. Pargoy tepuk magic gini. Apa tuh? Ini tepuk. Oke, ada gerakan lainnya mungkin selain itu kan yang kita lihat tangan. Mungkin bagian-bagian badan lain, pinggang, pinggul, bokong, mungkin ada gerakan-gerakan juga yang masuk gerakan pargoy?
Nggak usah Ada sih, dipraktekkan nggak banyak apa-apa, nggak usah gerakan. dipraktekkan nggak apa-apa Mbak Rika. Tapi apakah ada gerakan-gerakan itu? Karena yang tadi dipraktekkan hanya gerakan tangan. Adakah bagian tubuh lain sebenarnya yang juga bergerak dalam goyang pargoy itu? Ada. Jadi pargoy itu sendiri ada beberapa jenis, goyang patah-patah gitu. Jadi kakinya itu kayak ya gimana gitu Kak. Awalnya, Pargoy patah-patah. awalnya Mbak Rika ini tertarik untuk selalu bikin video mengenai goyang pargoy terus diunggah nih gara-garanya apa? Apa memang karena ngikutin zaman, ngikutin banyak yang rame bikin goyang pargoy terus ikut-ikutan juga atau gimana? Awalnya sih aku agak geli ya melihat goyang pargoy ini. Oh, justru geli, ya? Tapi karena aku membutuhkan followers juga, jadi aku mengikuti goyang pargoy, mencoba satu video goyang pargoy. Rame gitu Kak. Jadi viewers aku rame, followers aku nambah. Ya udah deh goyang pargoy aja. Oke, karena untuk bisa mendapatkan followers yang banyak. Kalau sekarang followersnya sampai 5,8 juta. Nah, itu followersnya gara-gara tertarik melihat video-video goyang pargoy Mbak Rika. Salah satunya mungkin itu. Oke. Karena konten aku juga tidak hanya goyang pargoy kan, banyak gitu. Oke. Random sih konten aku. Biasanya goyang-goyang pargoy atau video goyang pargoy itu bisa mendapatkan like berapa atau love berapa atau mungkin banyak komennya seperti apa? Oh, aku like kemarin itu sampai 1,9 M, ada 1,7 M. Banyak ya? Dan kalau buat komentarnya positif negatif sih Kak. Yang positifnya ya bocil-bocil kematian kan. Kalau yang negatif ya orang-orang ibu-ibu, mungkin bapak-bapak gitu. Oh, ibu-ibu juga memberikan komentar negatif, Mbak Rika, saat melihat. Banyak. Apa yang mereka Terus katakan? Tobat deh gitu. Seperti itu yang disampaikan. Iya. Terus biasanya responnya Mbak Rika seperti apa menanggapinya? Kalau aku tipe kalau orang yang nggak suka pusing menanggapi netizen ya Kak ya. Jadi kalau misalnya ada yang memusingkan, ada yang bikin aku bermasalah lah otaknya, aku nggak bakal baca gitu. Baik. Aku jarang banget buka komen. Mbak Rika, kalau keluarga gimana melihatnya video-video itu? Pernah nggak ada komen yang kayak ibu-ibu tadi gitu juga? Atau malah oke-oke aja, baik-baik aja melihat video-video itu? Keluarga aku jarang lihat TikTok sih Kak. Jadi nggak tahu Dia ya? tuh nggak tahu. Baik, jadi nggak tahu bahwa videonya Mbak Rika ini yang goyang pargoy bahkan viral, bahkan sampai jutaan orang yang like atau menekan tombol suka tuh nggak tahu ya pihak keluarga ya? Paling keluarga ada sih keponakan-keponakan aku. Tapi kalau misalnya kayak orang tua tuh nggak tahu. Oke, Mbak Rika sudah dengar belum kalau kemudian MUI Jember ini memfatwakan haram terhadap goyang pargoy ini? Sudah pernah dengar. Terus gimana tanggapannya? Ya aku juga sebagai muslim setuju sih Kak. Jadi menurut Karena kan itu emang, karena pargoy itu sendiri kan menunjukkan gerakan erotis. Tadi seperti yang aku dengar ya, menontonkan aurat, menimbulkan syahwat lawan jenis. Jadi itu kan emang dilarang di Islam gitu. Jadi memang perlu sampai difatwakan haram gitu? Menurut Mbak Rika? Iya harusnya. Nah, Iya. kalaupun andai kata itu kan tadi salah satunya adalah menonjolkan aurat, berarti artinya pakaiannya. Tapi kalau goyang pargoy sambil menggunakan pakaian tertutup gimana? Kalau pakaian tertutup tidak di depan lawan jenis nggak apa-apa. Atau sendiri kan goyang pargoy sendiri di kamar gitu. Baik Mbak Rika. Nah ini pemirsa kita juga sudah bersama dengan narasumber yang akan memberikan informasi juga kepada kita apa pertimbangannya sehingga kemudian memfatwakan haram, yaitu dari MUI Jember, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember, Ustadz Muhammad Faiz Kurnia Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Faiz, kami tadi sudah sempat bacakan kepada pemirsa dari 6 poin itu apa yang menjadi alasan bagi MUI Jember kemudian memfatwakan haram terhadap goyang pargoy ini. Tapi mungkin bisa dijelaskan pertimbangan-pertimbangan awalnya seperti apa sehingga kemudian memberikan keputusan mengenai hal ini. Oke, terima kasih para pemirsa TV One dimanapun ada saya. Berkenaan dengan yang diberitakan viral di media-media, yakni berkenaan dengan larangan atau haram pargoy di Kabupaten Jember, ini benar.
ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Jadi yang pertama adalah yang dimaksud fatwa itu sebenarnya ini adalah tausiah bukan fatwa. Terus yang kemudian yang kedua adalah kami di dalam isi tausiah itu sudah menyampaikan gambaran yang menjadi masukan masyarakat Jember dan sekitar. Jadi di beberapa titik di daerah Jember itu kemudian memang ditemukan gaya jogetan pargo yang jadi ini antar satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Tapi di Kabupaten Jember itu ada fenomena pargo gaya baru yang kemudian menjadi masukan masyarakat kepada Majelis Ulama Jember fatwa yang di dalamnya itu menampilkan pakaian seksi, kemudian membuka aurat, karena kemudian juga erotis, kemudian menimbulkan syahwat-syahwat jenis. Bahkan ada yang lebih daripada itu, di sana kemudian ditambahi legging yang kemudian sangat sekali terasa bahwa ini sangat menjadi sesuatu yang tidak baik di kalangan masyarakat. Nah, karena pertimbangan itulah kemudian Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember khususnya Komisi Fatwa menyatakan bahwa joget pargo yang terjadi di Kabupaten Jember yang menjadi usulan oleh masyarakat Jember itu kemudian kami berikan tausiah bahwa di sana dinyatakan sebagai sesuatu yang terlarang atau di sana dinyatakan sebagai sesuatu yang salah. Baik. Jadi yang paling penting lagi yang perlu kami sampaikan adalah bahwa di sana itu ada 6 poin yang perlu menjadi tidak tekan, bahwa di awal-awal poin pertama dan poin yang kedua kami menyampaikan bahwa Jember ini adalah wilayah religius, banyak pada pesantren, kemudian banyak kalangan santri. Tentu ini harus kita pertahankan jangan sampai kemudian dirusak atas kegiatan-kegiatan yang kemudian menodai nilai-nilai keislaman itu sendiri. Dan pada akhirnya kami di poin yang ke-6 itu memberikan himbauan kepada para tokoh agama atau masyarakat untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat ke kegiatan-kegiatan positif dan yang berakhlakul karim. Artinya jogetan pargo yang kemudian kami larang itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai religius dan apa yang kemudian menjadi keyakinan kita di dalam Islam. Ya, jadi Ustadz Faiz ini memang ada fenomena goyang pargo yang berbeda dibandingkan yang sebelumnya yang sekarang sedang marak di Jember begitu ya. Itu yang kemudian di goyang pargo yang jenis ini, tipe ini ya, yang kemudian difatwakan haram oleh MUI Jember. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan bagaimana dengan goyang-goyang lainnya yang juga tentunya ada banyak juga yang tidak kalah seronoknya begitu Ustadz. Tapi nanti kita juga minta pandangan dari Mbak Rika tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.